Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini yaitu kita akan membahas tutorial sistem kontrol dengan menggunakan Arduino. Baiklah, kita mulai saja. Dahulu tahun 90-an kita kalau main-main kontrol, membuat robot dan lain-lain sebagainya, kita sering menggunakan komputer. Waktu itu komputer dilengkapi dengan parallel port. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, dari lubang-lubang di sini ini bisa kita tarik kabel, kita tancapkan, kemudian kita perkuat, langsung bisa digunakan untuk menggerakkan motor. Sehingga waktu itu banyak kita gunakan pakai komputer dan parallel port ini. Kalaupun tidak bisa pakai parallel port, dulu kita bisa bikin card yang kita tancapkan di dalam komputer. Karena di dalam komputer semuanya pengiriman data secara paralel. Namun perkembangannya sekarang, di dalam komputer sudah tidak ada lagi parallel port. Orang ingin ringkas, karena namanya komputer digunakan untuk umum. Sekarang sudah berubah, orang sudah pakai USB. Bukan itu saja, bahkan slot yang ada di dalam sini itu pun tidak ada yang paralel, semuanya dalam bentuk serial, serial. Sehingga bagi pemula untuk bikin kontrol tentu akan kesulitan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sekitar tahun 2006-2005 yaitu Atmel membuat satu microcontroller. Nah, inilah mulai kita main-main controller pakai microcontroller ini. Ini kemampuannya seperti komputer untuk mengendalikan. Nah, akan tapi ini perlu diprogram, yaitu pakai komputer, tapi butuh perantara yaitu pakai USB, ISP, sehingga dari USB bisa dikeluarkan di sini dan dihubungkan dengan sini. Ini pun sudah bagus ya. Kita bisa bikin kontrol pakai microcontroller. Yang terkenal sekali adalah ATmega 8 karena bentuknya kecil ya. Kemudian fasilitasnya sudah lengkap. Ada ADC di sini. Ada banyak sekali port yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan lampu dan lain sebagainya. Akan tapi ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yang pertama, orang harus membuat PCB. Nah, bikin PCB ini tidak semua orang bisa, harus orang yang tahu elektronika. Terus kemudian butuh rangkaian-rangkaian tambahan. Sebagai contoh seperti ini. ATmega 8 ini butuh clock. Ini apabila dibutuhkan kecepatan tinggi, butuh kristal. Kemudian kristal ini butuh kapasitor 22 picofarad. Ya. Kemudian di resetnya perlu resistor. Kemudian ini harus stabil betul. Voltase yang masuk di sini harus betul-betul 5 volt. Kalau lebih, ini akan rusak. Kalau kurang, ini tidak jalan. Nah, maka di sini perlu tambahan lagi, yaitu penstabil tegangan. Biasanya orang menggunakan yaitu 7805, IC 7805 supaya betul-betul 5 volt. Nah, tentu ini akan rumit. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tahun 2005. Nah, ini dua orang dari Italia ketika mahasiswa dia ini membuat board, yaitu David Melis sama Massimo Banzi ini membuat board karena merasakan bahwasanya yang ada, IC yang ada ini nggak semua orang bisa menggunakan. Nah, makanya bikin board yang disebut dengan Arduino. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak perlu lagi pakai perantara untuk memprogram. Tidak perlu pakai USB, ISP. Ini sudah ada di sini dari USB ke
serial, dari USB ke serial langsung masuk ke sini, sehingga kita langsung tancapkan aja ke komputer. Kemudian boardnya tidak perlu bikin PCB, di sini sudah disiapkan PCB. Kemudian catu dayanya bagaimana? Voltasenya meskipun naik sampai 9 volt tidak apa-apa. Nah, karena apa? Di sini sudah disiapkan IC 7805 yang menstabilkan tegangan. Selain itu disediakan juga IC lain yang bisa mengeluarkan power 3 volt sama 5 volt. Nah, kemudian orang biasanya kalau merangkai elektronika harus disolder. Kalau nggak gitu, nggak bisa betul-betul sambung. Betul-betul nyambung nggak bisa. Nah, dia membuat seperti ini, header namanya ini. Nah, ini bisa ditancapi kabel engkel, kabel yang kaku itu. Sehingga keluarannya bisa diambil dari sini. Meskipun orang tidak pegang solder pun bisa menggunakan Arduino ini. Sehingga Arduino ini sangat populer sekali. Oke, karena memprogramnya mudah. Cuma dibutuhkan kabel seperti ini saja. Dari komputer dengan kabel bisa langsung program Arduino. Terus keluarannya bagaimana? Nah, untuk nyoba dulu dia siapkan yaitu di kaki nomor 13. Nah, kaki nomor 13 ini dihubungkan dengan lampu di sini. Di sini ada lampu. Nah, ini lampu ini bisa kita nyalakan tanpa kita pasang lampu. Di sini sudah ada lampunya kecil, lampu LED. Sehingga kita kalau nyoba program langsung ditulis sajalah di port nomor 13, misalkan high, langsung ini nyala. Sehingga kita tidak perlu untuk main-main, cuma kabel sama Arduino dihubungkan dengan komputer. Itu saja. Sehingga mudah sekali. Catu dayanya bagaimana? Selama ini belum dilepas dari komputer, maka catu dayanya masih ngambil dari komputer langsung. Sehingga cuma ini saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk menghubungkan keluar, kita cuma butuh jumper-jumper seperti ini, kita hubungkan dengan LED dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena kemudahannya ini sehingga jadi populer sekali Arduino ini. Di mana-mana orang bikin Arduino. Nah, awalnya dulu dari Italia memang harganya mahal, tapi lama-kelamaan banyak orang yang niru sehingga murah sekali. Seperti ini Arduino Uno ya, ini sekitar 50 ribuan saja sekarang. Nah, oke. Kita bisa menghubungkannya seperti ini pakai project board misalkan. Nah, kita cuma tancapkan sini, ngambil ke sini, ditancap-tancapkan. Misalkan kita pasang LCD karakter, bisa nulis huruf di sini. Nah, cuma seperti ini saja. Mudah sekali. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Apa yang harus kita persiapkan untuk main-main Arduino ini? Nah, yang pertama jelas laptop atau komputer. Secara hardware, laptop atau komputer. Kemudian yang kedua Arduino-nya sendiri. Nah, kemudian kabel data USB yang menghubungkan Arduino dengan komputer. Kemudian jumper, ya, kabel-kabel engkel ya, kabel yang bukan serabut ya, yang bisa ditancapkan ke project board. Nah, kemudian project board sendiri, kalau nggak ada pun juga nggak masalah. Ya, kemudian LED, resistor, switch, dan lain-lain sebagainya. Oke, ini secara hardware. Nah, kalau kita masih belajar, bagus saya sarankan beli kit saja. Beli kit seperti ini, kit di Tokopedia, di mana itu ada itu. Ini sekitar 250.000. Tidak bakal rugi kalian beli segitu, tidak bakal rugi karena ini adalah pengetahuan yang mahal. Karena begitu kalian beli Arduino ini, kalian bisa bikin kontrol. Nanti untuk ngontrol macam-macam, pakai Arduino ini, bikin lampu berjalan, bahkan bikin lampu merah di jalan, lampu running tag, ngontrol macam-macam lah. Seluruh kontrol bisa kita bikin dari Arduino ini. Jadi tidak ada apa-apanya 250.000 minimal.
kalian beli yang ini saja, kabel ini sama Arduino-nya saja. Nah, ini paling 50.000 ini. Minimal ini. Karena apabila kita mengandalkan di lab, ya kita kan waktu kita ke lab terbatas. Lebih baik main-main di rumah. Nah, main-main di rumah pakai Arduino seperti ini. Nah, oke lah, kalian cari di toko online banyak sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau itu pun masih terlalu mahal, banyak lagi varian ya. Arduino itu banyak sekali variannya. Sekarang ini ada Arduino Uno yang paling sering dipakai. Yang paling murah yaitu Arduino Mini, tapi repot nanti kita. Karena kabelnya ditancapkan di mana. Nah, ini kita perlu nancapkan project board lagi. Tapi yang mudah sekali itu Arduino Nano. Nah, ini kecil sekali. Ini Arduino Nano. Ini sudah cukup untuk main-main. Paling 30.000 ini. Ya. Cuma di sini USB-nya USB sedang ya, USB sedang. Kalau ini USB besar ya. Seperti printer ini ya. Kalau ini USB-nya agak kecil. Nah, bukan seperti HP, kakaknya sedikit. Ya, banyak sekali variannya. Cara programnya apa sama-sama persis ya. Kalau kalian bisa program satu ini, yang lainnya bisa diprogram. Oke, itu hardware yang disiapkan. Kemudian softwarenya, tentunya kita butuh IDE. IDE itu tempat untuk program. Ya. Oke, kalau di e-learning sudah saya siapkan di folder install ada IDE. Kemudian drivernya Arduino sendiri. Nah, di dalam folder ini kalau di e-learning ya sudah saya siapkan, bisa di-download. Ya, terus kemudian file tutorial. Nah, kalau tidak ada file tutorial pun tidak apa-apa. Kalau IDE ini sudah di install, nanti di menu file di situ ada example. Itu ada contoh-contoh program-program yang langsung bisa kita jalankan, kita upload ke Arduino-nya langsung bisa jalan. Ya. Kalau kita lupa programnya, kita bisa lihat di file terus example. Nah, itu sudah ada. Kemudian lanjutnya ini semuanya bisa kalian download sebenarnya ya, di situs aslinya. Nah, ini saya lihat itu Arduino sekarang IDE-nya itu 1.8.12. Nah, nanti tentu akan berubah. Nah, kalian bisa download ini. Kalian bisa download yang ini, bisa zip ini saja lebih mudah ya. Zip, nanti diekstrak, kemudian diinstal dalam keadaan Arduino-nya tertancap. Nah, jadi install software, pertama install driver dalam keadaan Arduino menancap di komputer. Oke, baru kemudian install IDE-nya. Atau di yang terbaru ini dari zip ini install dalam keadaan Arduino menancap, itu otomatis dua-duanya sudah terinstall. Oke, itulah yang harus kita siapkan. Oke, kita akan bicara lagi dalam video selanjutnya.